Shalom, selamat pagi Opa Oma, anggota PKLU GPIB Samaria yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah kembali secara online di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang hendak kami dengar dan ditaburkan oleh pelayan firman akan menjadi berkat kita semua. Sebagai bahan bacaan Alkitab untuk pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 25. Mari kita mempersiapkan masing-masing agar ibadah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Disampaikan juga bahwa kolekte atau persembahan syukur bisa disampaikan langsung ke gereja Samaria atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Samaria. Marilah kita mulai ibadah kita. Namun sebelum kita mulai ibadah, kami undang Opa Oma berdiri. Marilah kita menyanyikan Mars PKLU. Menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita mulai dengan nyanyian, kita ambil dari Kidung Jemaat 9, Puji hai jiwaku puji Tuhan, bait 1 dan 2.
Ya Allah Bapa, Bapa yang kekal kudus, Bapa yang penuh keagungan kasih dan cinta, ketika Engkau menghimpunkan kami saat ini, Engkau tentu menjaga, melihara, melindungi kami semua, sehingga Engkau memberi kesehatan bagi kami semua. Untuk itulah kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih, karena kasih-Mu yang nyata senantiasa hari lepas hari di sepanjang minggu berjalan sampai dengan saat ini Tuhan. Dan saat ini pula ya Tuhan, kami hendak beribadah kepadamu kembali. Kiranya Engkau berkenan atas kami semua, dan ibadah ini berkenan pula di hadirat-Mu, dan kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan ketika kami selesai mengikuti ibadah ini, kami boleh Engkau perbaharui hidup kami yang senantiasa makin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Marilah kita bermazmur secara berbalasan, yang kita ambil dari Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan 7. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Silakan duduk kembali. Marilah kita kembali memuji Tuhan, yang kita ambil dari Kidung Jemaat 254, Kristus penolong umat yang percaya, bait 1 dan 2. Upa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sertai kami dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya dengan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada siang hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang ke-14 sampai 25. Oma Opa, silahkan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 8, ayat 14 sampai 18, yang berkata demikian. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.
Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat siang, selamat bertemu kembali di ibadah PKLU pada hari ini. Filipus dengan pelayanannya di Samaria memberitakan Mesias kepada orang-orang di Filipus. Di situ, Filipus dengan kuasa Allah telah membawa banyak jiwa untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kesukaran dalam pemberitaan Injil membuahkan hasil yang menggembirakan, maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Semua orang sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri untuk dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri yang sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, dia pun mulai takluk. Simon si penyihir itu menjadi pengikut Yesus Kristus. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes datang ke Samaria guna mengetahui kebenarannya. Kemudian Petrus dan Yohanes keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Tindakan Petrus dan Yohanes diamati Simon si matan penyihir, bahwa pemberitaan Roh Kudus atau dengan kata lain Roh Kudus tercurah terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Simon mencoba bertransaksi guna memperoleh kuasa yang dimiliki Petrus dan Yohanes. Dia berpikir dengan uang dapat menjawab keinginannya. Permintaan Simon mendapat kritik pedas dari Petrus dan berkata, "Hatimu tidak lurus di hadapan Allah dan uangmu tidak ada gunanya sama sekali." Petrus menjelaskan apa yang tidak diketahui Simon. Hati yang lurus adalah yang dibutuhkan dalam melayani pekerjaan Tuhan.
Dengan tulus tanpa mencari keuntungan pribadi, Petrus juga berkata kepada Simon, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka dengan uang dapat membeli karunia Allah. Dengan uang tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan." Opa-oma yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus, manusia cenderung menganggap uang dapat menyelesaikan masalah dan dengan uang bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kadang dalam melayani pekerjaan Tuhan, uang menjadi persoalan yang dibahas lebih banyak daripada jiwa yang perlu diselamatkan. Kita butuh Roh Kudus agar memiliki hati yang lurus untuk melayani Allah. Uang hanyalah alat dan tidak boleh kita jadikan berhala dalam kehidupan kita. Berdoalah agar Roh Kudus mengubah sikap hati kita menjadi lurus dalam melayani Tuhan. Nah, opa-oma, jangan kita memberitakan firman Tuhan tetapi hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan atau hidup dalam dosa, seperti tertulis dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 16 yang berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Kisah Simon ingin membeli kuasa untuk memberi pemberian Roh Kudus menjadi peringatan buat kita semua. Kita tidak bisa membeli pelayanan dan pekerjaan Tuhan, karena pelayanan tidak bisa diukur dengan uang. Karena pelayanan atau melayani itu suatu anugerah yang datangnya dari Allah. Simon meminta dukungan doa para rasul. Keinginannya untuk membeli karunia rohani dipandang sesuatu yang jahat. Karunia rohani bukan komoditas yang dapat dibeli dengan uang. Uang tidak ada harganya dibandingkan dengan kemahakuasaan Roh Kudus yang memenuhi hidup manusia dalam seluruh kebenaran Tuhan. Simon menyadari kesalahannya. Yang besar itu, Simon tidak berkelit bahwa ada niat jahat dalam dirinya. Simon minta didoakan agar hidupnya berkenan bagi Tuhan. Simon tidak mengerti cara lain untuk membersihkan hati pahit seperti empedu kecuali dengan doa dari hamba-hambanya. Simon butuh didoakan agar beroleh sukacita dalam mengikut Tuhan. Saat ini, pandemi global COVID-19 tidak hanya mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan jasmani, tetapi kita juga turut menopang dalam doa saudara-saudara kita, dan kita perlu terus-menerus mendoakan saudara-saudara yang terpapar COVID-19 yang dirawat agar sembuh. Kita perlu mendoakan para tenaga kesehatan agar terlindung dari paparan COVID saat bertugas. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan doa dan pelayanan dari saudara-saudara seimannya. Mari berikan waktu membawa dalam doa untuk yang sakit dan mendapat perawatan agar mereka percaya kasih Tuhan Yesus yang melindungi mereka. Kiranya Tuhan memimpin kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita harus melayani Allah dengan tulus dan kita melayani dengan lurus dan tidak untuk mencari kehormatan diri atau pundi. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 339,
Maju Laskar Kristus, bait 1 dan 4. Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji pemerlang. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Nyatalah kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah diizinkan oleh Tuhan bersama-sama dengan pelkat persekutuan kaum lanjut usia memuji dan memuliakan nama-Mu. Walau secara online, biarlah yang ya Tuhan, firman yang sudah kami baca dan kami renungkan tadi, kami mengerti dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat opa oma yang sudah di usia lanjut. Bantu kami ya Tuhan untuk terus menjadikan kami berkat bagi anak, menantu, cucu, bahkan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kuatkan kami. Jangan biarkan kami dipenuhi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, tapi biarlah dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami terus boleh menyatakan kebaikan Allah lewat hidup yang Tuhan percayakan untuk kami. Tuhan yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa untuk pelkat PKLU, oma opa yang sakit dalam kasih-Mu, kiranya Tuhan boleh hadir menjamah tubuh yang sakit, sehingga dengan cinta kasih Tuhan, opa oma dapat sembuh dan selalu bersuka cita karena Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa bagi pengurus pelkat kaum lanjut usia, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan akal budi untuk mereka menggerakkan wadah PKLU ini untuk juga senantiasa berbuat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga mau berdoa buat jemaat GPIB Samaria, presbiter, diaken penatua, Ibu Pendeta Sandra dan Bapak Pendeta Choi, juga unit-unit misioner. Tuhan berkati. Bapak yang ada di dalam surga, untuk pemerintahan di negeri tercinta ini, Tuhan kami mohon, Tuhan tolong setiap pekerjaan mulai dari RT sampai pemerintahan yang tertinggi, supaya semakin maju untuk memberikan pelayanan yang baik dan untuk kedamaian di negeri ini. Berkatilah pemerintahan kami yang saat ini sedang melakukan proses vaksinasi bagi setiap penduduk, sehingga kami terbebas dari COVID-19. Bapak yang baik, kami berdoa juga bagi yang terlibat dalam ibadah ini,
Kiranya Tuhan tetap memberkati pelayanan mereka. Sebenarnya masih banyak permohonan yang kami ingin sampaikan Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan sudah mendengar lebih dulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan, dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya. Oma opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari 1 Tawari pasal 16 ayat 29 yang mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Opa dan Oma, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Mari kita bersatu dalam doa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Oma dan Opa dipersilakan duduk kembali. Marilah kita sejenak mendengarkan warta Pelkat PKLU. Kami mengucapkan terima kasih buat Opa dan Oma di rumah kita masing-masing, dan kita kembali beribadah tanggal 10 April 2021. Kami juga berterima kasih buat Diaken Ibu Anik Manuputi yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarganya. Biarlah firman yang sudah kita dengar boleh menjadi rema dan tuntunan di dalam menjalani
hari-hari kita. Kami juga berterima kasih buat seluruh yang bertugas yang ambil bagian, baik itu pemain musik, pemandu lagu, tim multimedia, dan semuanya. Tuhan memberkati. Opa Oma, silakan berdiri. Pergilah beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin aku anakmu, bait 1 dan 3. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.